Barcelona kembali jadi pusat perhatian di Spanyol. Dari pengakuan Rafinha soal masa sulitnya di Camp Nou, sorotan tajam Gerard Piqué terhadap kegagalan Real Madrid di Copa del Rey, hingga perbandingan tajam antara kejayaan La Masia dan meredupnya La Fabrica. Di tengah semua itu, muncul pula pembahasan sensitif soal masa depan Lionel Messi yang kembali dikaitkan dengan Barcelona, namun dinilai jauh dari kata sederhana. Inilah Barca Corner, update Barcelona per 16 Januari 2026. Winger andalan Barcelona, Rafinha, baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan klub, terutama sebelum era kepelatihan Hansi Flick dimulai. Dalam pernyataannya kepada media, Rafinha mengatakan bahwa ia benar-benar sempat memikirkan keputusan untuk pergi dari Camp Nou, sebuah keputusan yang pada akhirnya tidak jadi dilakukan setelah intervensi Flick yang meyakinkan sang pemain untuk bertahan di klub. Rafinha mengakui bahwa tekanan dan rasa tidak pasti soal perannya di skuad Barca membuatnya mempertimbangkan tawaran lain, termasuk opsi karir di luar Eropa, sebelum Flick datang dengan keyakinan kuat bahwa ia akan menjadi bagian penting dalam sistem permainan Barcelona. Jika Hansi Flick tidak datang, ujarnya, saya mungkin sudah pergi dari Barcelona. Flick sendiri memberi pesan tegas bahwa Rafinha akan memiliki peran besar di tim, sesuatu yang ternyata menjadi titik balik bagi winger Brazil tersebut. Keputusan untuk tetap bertahan itu kini terlihat sangat penting, terutama setelah Rafinha menunjukkan performa yang jauh lebih baik di bawah arahan Flick. Statistik menunjukkan bahwa kontribusi gol dan asisnya meningkat tajam sejak Flick mengambil alih sebagai pelatih utama Barcelona, sebuah indikasi bahwa kepercayaan pelatih memainkan peran besar dalam perkembangan performanya. Keputusan ini juga berkaitan dengan momen penting Barca musim ini, termasuk peran sentral Rafinha dalam raihan gelar Supercopa de España 2026, di mana ia menjadi salah satu pemain kunci dalam kemenangan tim di final atas Real Madrid. Keputusan Flick untuk mempertahankan Rafinha dan memberinya kepercayaan tampil reguler telah membuahkan hasil yang nyata, baik secara performa maupun kontribusi langsung di lapangan. Barcelona mungkin sudah fokus pada liga dan kompetisi lain, tapi rivalitas klasik dengan Real Madrid terus hidup, bahkan dari luar lapangan. Legenda Barcelona, Gerard Piqué, baru-baru ini memberi reaksi yang langsung menjadi perbincangan setelah mantan klubnya yang kini menjadi rival sekota, Real Madrid, tersingkir dramatis dari Copa del Rey 2025-26 di tangan klub Divisi 2, Albacete. Real Madrid kalah 3-2 dari Albacete di babak 16 besar, sebuah hasil yang mengejutkan dan mencatat kekalahan pahit bagi Los Blancos yang tengah menghadapi periode sulit, termasuk pergantian pelatih setelah pemecatan Xabi Alonso dan promosi Alvaro Arbeloa sebagai pelatih baru. Piqué yang kini berkiprah di ranah publik sebagai figur media dan presiden Kings League tidak melewatkan kesempatan ini. Ia menulis komentar sarkastik di saluran Twitch kompetisi yang ia pimpin. Good debut for the new Madrid, kalimat singkat namun tajam yang langsung menyebar luas di media sosial. Komentar tersebut muncul tidak hanya sebagai respon terhadap kekalahan bersejarah Madrid, tetapi juga karena hubungan lama antara Piqué dan Arbeloa yang pernah menjadi rival sengit di era mereka sebagai pemain di Barcelona dan Real Madrid. Reaksi Piqué ini kemudian ditanggapi berbagai pihak, termasuk beberapa tokoh publik dan fans sepak bola yang melihatnya sebagai lanjutan rivalitas abadi El Clasico bahkan saat keduanya kini berada di luar lapangan. Kekalahan Madrid ini sekaligus menghapus kemungkinan pertemuan Barca dan Madrid di babak lanjutan Copa del Rey musim ini, membuka jalan bagi klub lain dan memperpanjang tren kejutan di kompetisi Piala Domestik Spanyol. Musim 2025-26 menghadirkan fenomena menarik di sepak bola Spanyol yang kini mencuri perhatian pengamat. Dua akademi besar, La Masia milik Barcelona dan La Fabrica milik Real Madrid, menunjukkan arah perkembangan yang kontras. Sebuah paradoks dalam sistem pembinaan pemain muda elit yang selama ini dianggap sebagai pilar masa depan masing-masing klub. Sementara Real Madrid mengalami kepahitan dan kegagalan di Copa del Rey, Barcelona justru merayakan hasil nyata dari produk akademinya.
Pada momen final Supercopa de España 2026, banyak pemain jebolan La Masia menjadi bagian integral skuad utama Barcelona, termasuk starter seperti Alex Balde, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Fermín López, dan Lamine Yamal. Statistik independen juga mendukung dominasi Barca di ranah akademi. Laporan terbaru dari CIES Football Observatory mencatat bahwa sebanyak 40 lulusan La Masia tampil di 5 liga top Eropa, lebih banyak dibandingkan Real Madrid. Dari jumlah itu, 10 pemain pun bermain untuk tim utama Barcelona musim ini, termasuk nama-nama seperti Lamine Yamal, Balde, dan Fermín López yang jadi andalan. Keberhasilan La Masia tercermin tidak hanya dalam jumlah pemain di level senior, tetapi juga dalam kontribusi nyata terhadap performa tim utama. Sebuah bukti bahwa modal pengembangan pemain Barcelona terus relevan di era modern sepak bola. Di sisi lain, tradisi pengembangan pemain muda Real Madrid melalui La Fabrica menghadapi tantangan berat. Saat Madrid menurunkan banyak pemain akademi di babak 16 besar Copa del Rey, hasilnya justru mengejutkan. Tim muda asuhan Alvaro Arbeloa gagal melaju setelah kalah dari Albacete, klub yang kini bermain di kasta kedua. Situasi ini mencerminkan dilema yang lebih luas. Meski La Fabrica tetap memproduksi talenta berbakat, kontribusi langsung para alumninya kepada Real Madrid dalam kompetisi besar masih belum signifikan. Banyak lulusan yang justru bersinar setelah meninggalkan Bernabeu, sementara klub utama justru kerap menggunakan nama besar asing untuk bersaing di level tertinggi. Fenomena ini menempatkan dua akademi elit Spanyol, La Masia dan La Fabrica, pada posisi yang sangat berbeda di tengah musim 2025-26. Barcelona memanen hasil dari komitmen jangka panjang terhadap bakat lokal melalui jalur akademi, sementara Real Madrid menghadapi kenyataan bahwa potensi akademinya belum berbuah hasil di panggung kompetitif domestik saat ini. Barcelona terus menjadi sorotan media sepak bola tidak hanya karena performa tim saat ini, tetapi juga karena hubungan emosional dan narasi sejarah yang melibatkan Lionel Messi. Meskipun kemungkinan kembalinya sang mega bintang ke Camp Nou sebagai pemain musim ini tetap ternyata sangat rumit. Direktur olahraga Deco secara terbuka menjelaskan bahwa rencana reuni emosional Messi dengan Barcelona tetap kompleks. Meskipun Messi yang kini memperkuat Inter Miami dan merupakan 8 kali pemenang Ballon d'Or, dikabarkan pernah melakukan tur diam-diam ke Camp Nou yang telah direnovasi dan menunjukkan hasratnya untuk kembali di suatu hari nanti bersama keluarga, klub saat ini tidak memiliki rencana konkret ataupun jadwal untuk mewujudkannya. Deco menyatakan bahwa keputusan seperti ini biasanya dibuat di luar sorotan publik yang justru menambah kerumitannya. Spekulasi soal kembalinya Messi sering mencuat karena ikatan emosional yang sangat dalam antara pemain dan klub, namun tidak ada bukti resmi bahwa Barca akan mendatangkannya sebagai pemain, bahkan lewat skenario pinjaman. Meski demikian, Messi terus dicintai fans dan sering menjadi topik pembicaraan setiap kali nama besar ini muncul di media. Deco juga membahas situasi Robert Lewandowski yang meskipun sudah semakin matang di usia 37 tahun, masih menjadi pemain kunci Barcelona. Kontrak striker Polandia itu akan habis akhir musim, dan Deco mengatakan bahwa keputusan perpanjangan akan dibicarakan secara terbuka antara klub dan Lewandowski sendiri. Fokus Barca saat ini adalah kompetisi yang tengah berjalan, sehingga urusan kontrak akan diputuskan di waktu yang tepat. Mengenai Marc-Andre ter Stegen, Deco mengatakan bahwa saat ini tidak ada indikasi kuat bahwa sang kiper akan meninggalkan Barcelona pada Januari, meskipun spekulasi tentang kemungkinan pinjaman terus beredar karena keinginan ter Stegen untuk mendapatkan menit bermain sebelum Piala Dunia 2026. Klub dan Deco menyatakan bahwa ter Stegen kembali tersedia setelah pulih dari cedera, dan keputusan rotasi pelatih sepenuhnya menjadi wewenang Hansi Flick tanpa campur tangan manajemen. Pernyataan Deco ini menegaskan arah strategi klub di awal 2026. Pasar transfer dan rencana jangka panjang tetap dibatasi realitas finansial dan regulasi. Diskusi tentang ikon seperti Lionel Messi tetap emosional, namun tidak mudah diwujudkan berdasarkan kondisi saat ini. Dan keputusan teknis seperti kontrak pemain senior maupun masa depan kiper dibuat secara hati-hati sambil mempertahankan fokus pada gelar kompetitif. Itulah rangkaian update Barcelona hari ini. Dari dinamika internal klub, rivalitas yang terus menyala, hingga arah proyek jangka panjang yang kembali jadi sorotan. Terima kasih sudah menonton Barca Corner. Sampai jumpa di update berikutnya. Visca Barca.